Beatrice, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2079-2081. Setelah hening sejenak di telepon, orang itu menjawab, setelah perang keuangan terakhir, keluarga Rothschild sangat terpengaruh, dan baru-baru ini, mereka sedang membersihkan kekacauan. Selain Bella, yang masih ingin mencoba lagi, yang lain tidak akan melawan Summerland dan Anda untuk saat ini. Tapi Freemason telah melakukan banyak hal baru-baru ini. Dilihat dari tindakan mereka saat ini, mereka tampaknya akan segera bergerak. Setelah mendengar berita ini, ekspresi Jasper menjadi lebih serius. Oke, begitu, Anda harus terus mengamati situasi di sana dan memberitahu saya tepat waktu jika ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah menutup telepon, Jasper membuat secangkir kopi untuk dirinya sendiri, duduk di sofa, dan mulai berpikir. Pengaruh dan kontrol Freemasonry atas Amerika Serikat dan Barat sangat kuat. Pada awalnya, ia menggunakan metode ekspedisi militer dan akhirnya memaksa keluarga Rothschild untuk mundur, yang kemudian memungkinkan pemulihan ekonomi domestik. Jika orang-orang dari Freemason ingin melakukan sesuatu saat ini, dia akan berada dalam masalah besar. Namun, bagaimanapun, situasi global saat ini seperti ini. Keuangan global tidak akan pernah damai, dan selama ada modal, akan ada konflik. Meski begitu, dia tidak perlu takut. Ketika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, dia hanya akan mengambil tindakan yang sesuai dengan situasi aktual. Pada pukul 2 siang, Jasper pergi ke manor yang telah dipesan Dean. Begitu dia memasuki pintu, Dean melangkah maju dan menyambutnya dengan senyuman. Jasper, kamu di sini, silakan duduk. Hari ini, saya meminta koki untuk menyiapkan 108 hidangan unik sesuai dengan 8 masakan utama. Ini hanya makan, mengapa kamu harus melakukan begitu banyak? Jasper menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dean berkata, aku harus melakukan ini. Jika Anda tidak mendukung saya, Jasper, saya khawatir saya sudah dikeluarkan dari posisi ini sebagai kepala kamar dagang Haddock. Berbicara tentang ini, ekspresi Dean sangat tulus. Kemudian, dia berkata, sebenarnya, saya mengundang Anda untuk makan malam hari ini terutama karena ada banyak hal yang ingin saya ceritakan kepada Anda. Jasper meliriknya dan tidak berbicara. Kemudian, dia langsung menuju meja dan duduk. Segera, para pelayan mulai membawa makanan lezat ke meja. Jasper, coba teripang bunga sakura ini. Saat Dean berbicara, dia dengan antusias mendorong piring ke depan Jasper. Menghadapi meja makanan yang tak terhitung jumlahnya, Jasper tidak menggerakkan garpunya. Sebaliknya, dia menatap Dean dan berkata, kamu tidak mengundangku ke sini hanya untuk makan, kan? Jasper, Dean memandangnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti beberapa kali. Jasper menghela nafas dan berkata, jika kamu memiliki sesuatu, keluarkan saja. Ini tidak seperti Anda untuk bermalas-malasan. Setelah mendengar ini, Dean memiliki ekspresi sedih di wajahnya dan berkata, Jasper, sejak terakhir kali kamu membantuku berurusan dengan Rio dan mereka yang menggunakan senioritas mereka untuk bertindak kasar pada orang-orang di kamar dagang Haddock, situasi di Haddock akhirnya stabil. Jasper mengangkat alisnya dan bertanya lagi, bukankah ini hal yang baik, mengapa kamu masih membuat ekspresi seperti itu? Dean menggelengkan kepalanya, senyum yang bahkan lebih pahit muncul di wajahnya. Jasper, kamu tidak tahu. Ketika kakek saya ada, kamar dagang Haddock memiliki otoritas tertentu di provinsi Haddock dan bahkan di seluruh Summerland. Meskipun orang-orang di luar sana mengingini kamar dagang Haddock, mereka tidak akan berani mengacaukan Tuan Tua Hurlbut. Tetapi sekarang dengan meninggalnya Tuan Tua Hurlbut, meskipun tidak ada tanda yang jelas, saya telah menemukan bahwa beberapa orang telah mulai mengintai kamar dagang Haddock dan telah mengambil tindakan. Setelah Jasper mendengarkan Dean dengan tenang,
Dia bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu tahu siapa orang-orang itu? Dean tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Saya belum tahu, mereka berhasil bersembunyi dengan sangat baik. Dan saat ini, mereka hanya melakukan beberapa upaya tentatif di kamar dagang Haddock dan belum ada tindakan nyata, jadi sulit bagi saya untuk menentukan identitas mereka. Berbicara tentang ini, Dean tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dia menjadi lebih serius. Namun, aku punya firasat. Orang-orang itu kemungkinan besar adalah keluarga tingkat tinggi dari Swallow Capital, tetapi mereka tersembunyi begitu dalam sehingga orang-orang tidak dapat mendeteksi mereka sama sekali. Dean sebenarnya sangat mengkhawatirkan hal ini. Kamar dagang Haddock memiliki banyak kekuasaan, tetapi di negara besar Summerland, masih ada beberapa kamar dagang seperti kamar dagang Haddock. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah kamar dagang Haddock masih akan berfungsi sebaik sebelumnya karena Gale tidak ada. Jika keluarga papan atas Swallow Capital benar-benar mengincar mereka kali ini, maka kamar dagang Haddock mungkin dalam masalah. Ketika Dean berpikir bahwa dia mungkin akan menghancurkan kerja keras Gale dengan tangannya sendiri suatu hari nanti, dia akan terlalu tak tahu malu untuk menghadapi Tuan Tua Hurlbut setelah dia meninggal. Setelah hening sejenak, Jasper menarik napas dalam-dalam, dan setelah mendengarkan apa yang dikatakan Dean barusan, dia sangat menyadari sesuatu di dalam hatinya. Untuk melawan perang keuangan dengan Amerika Serikat terakhir kali, hampir semua ibu kota Summerland sekarang terjalin untuk melawan dunia luar di bawah panggilannya. Namun, sekarang krisis di luar telah surut, orang-orang di negara itu mulai hanya sekali lagi fokus pada urusan mereka sendiri. Ini secara alami termasuk mereka yang tidak ingin melihatnya bangkit dan mereka yang tidak bisa mentolerir keberadaannya. Namun, saat ini JW Group miliknya telah menjadi terkenal dan bahkan telah diakui oleh orang tua di atas. Orang-orang di belakangnya secara alami tidak berani secara terang-terangan mengambil tindakan terhadap grup JW, tetapi mereka dapat memulai dengan orang-orang di sekitarnya, seperti kamar dagang Haddock dan Dekan. Memikirkan hal ini, tangan Jasper yang berada di lututnya mengepal. Karena pihak lain mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka kali ini, maka mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena tanpa ampun kepada mereka ketika mereka benar-benar mulai bertindak. Setelah lama terdiam, Jasper berbicara lagi, aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi saat ini, mereka bersembunyi di kegelapan saat kamu berada dalam cahaya. Jika mereka tidak ingin Anda memperhatikan identitas mereka, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Tapi jika itu masalahnya, apa yang harus aku lakukan? Kata Dean dengan cemas. Jasper menurunkan matanya dan merenung sejenak di dalam hatinya. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Yah, Anda dapat mengatasi peristiwa yang berubah dengan berpegang pada prinsip dasar dan tidak melakukan apapun. Tunggu saja dengan tenang sampai pihak lain mengambil inisiatif untuk mengekspos diri mereka sendiri. Jika ada sesuatu nanti, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin." Setelah mendengar kata-katanya, Dean sangat tersentuh hingga matanya memerah. Kemudian, dia berkata dengan suara yang sedikit tersendat, "Terima kasih, Jasper, sejak meninggalnya Tuan Tua Hurlbut, kamu adalah orang yang paling aku percayai." "Sama-sama," kata Jasper ringan. ****. Setelah kembali dari tempat Dean, sudah lewat jam 6 malam. Jasper sedang mengemudi pada jam sibuk ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia hampir lupa bahwa dia telah setuju di pagi hari bahwa dia akan pergi ke bioskop dengan Wendy di malam hari, jadi dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan meneleponnya. "Sayang, apakah kamu masih di perusahaan?" "Ya. Saya baru saja menyelesaikan rapat di sini dan saya akan pulang sekarang." "Kamu ada di mana?" tanya Wendy. Jasper menghela nafas lega dan berkata, "Baiklah, aku akan menjemputmu dari perusahaan sekarang dan kita akan menonton film bersama." Di ujung telepon yang lain, Wendy menantikannya setelah dia mendengar Jasper mengatakan itu. Lagi pula, wanita itu seperti bunga,
dan mereka juga akan merindukan makanan dari hujan. Ketika Jasper dan Wendy pulang ke rumah setelah menonton film, Lord Alvarado menelepon Jasper sebelum mereka bisa memasuki rumah. "Jasper, brengsek, kamu sudah kembali ke Nauritus City selama beberapa hari, tetapi kamu tidak mengundang kami ke rumahmu." Nada bicara Lord Alvarado seperti istri yang diabaikan, dan itu membuat Jasper merasa sangat malu. Dia kembali sadar dan berkata, "Apakah kamu sudah dekat dengan rumahku? Aku tahu kamu orang pintar yang bisa menebak apa saja." Lord Alvarado berkata sambil tersenyum. "Baiklah, kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi ketika kamu di sini." "Aku akan menunggumu di rumah," kata Jasper sambil tersenyum. Sepertinya dia tidak bisa menghabiskan waktu berduaan dengan Wendy malam ini. Setelah beberapa saat, Lord Alvarado, pangeran kecil, dan yang lainnya tiba di rumah Jasper. Jasper menyapa mereka, "Kami tidak memiliki pembantu rumah tangga di rumah kami sehingga tidak ada seorang pun di sini untuk melayani Anda. Bersikap santai saja." Namun, pada saat ini, pangeran kecil tiba-tiba bertanya dengan tatapan serius, "Ngomong-ngomong, Jasper, sepertinya ada masalah dengan kamar dagang hadok baru-baru ini." Ketika dia mendengar ini, ekspresi Jasper tiba-tiba menjadi serius, dan setelah melihat pangeran kecil dan yang lainnya, dia berkata, "Sejauh yang saya tahu, beberapa orang dari Swallow Capital sangat ingin mengambil tindakan baru-baru ini." Lord Alvarado juga menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir, "Awalnya, Swallow Capital memiliki banyak kekuatan yang berbeda dan mereka tidak tahan dengan kenaikan meteorik Jasper. Jika saya jadi mereka, saya pasti akan mencoba mencegah Jasper untuk terus tumbuh dan berkembang. Jika tidak, begitu fondasi Jasper kokoh di masa depan, akan terlambat untuk mengambil tindakan terhadapnya." Setelah suaranya jatuh, ruangan menjadi hening sejenak. Ini adalah niat yang sangat jelas dan orang-orang seperti Lord Alvarado dapat dengan mudah melihatnya. Jadi, dia melanjutkan, "Jika tebakanku benar, Swallow Capital akan segera memicu badai berdarah yang tak terlihat." Pada saat ini, Simpson adalah yang pertama berbicara. Singkatnya, bagaimanapun, kepentingan semua orang sekarang terikat erat. Jika orang-orang itu benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Jasper, itu akan sulit bagi kita juga. Ketika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, semua orang akan menjadi pecundang. Saya ingin melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. "Ya, itu juga yang kupikirkan." Moses berdiri dan menggemakan kata-kata Simpson. Untuk sementara, semua mata tertuju pada Jasper, menunggu pernyataannya. Namun, ponsel Jasper tiba-tiba berdering, dan dia melirik semua orang. "Maaf, saya harus pergi ke kamar untuk menjawab panggilan ini." Setelah berbicara, dia berdiri dan berjalan ke kamar. Kemudian, dia menutup pintu, menekan tombol jawab, dan berbicara dengan nada santai. "Ten McNeil, mengapa Anda menelepon saya saat ini?" Segera, suara berat seorang pria parubaya datang dari ujung telepon. "Orang tua itu tahu kamu telah menyelesaikan masalah di Harbor City, dan dia baru saja menyelesaikan penelitiannya di Provinsi Tenggara, jadi dia ingin bertemu denganmu." Jasper meletakkan tangannya di dahinya dan berkata, "Aku baru saja kembali sehari sebelum kemarin dan kalian semua ingin melihatku. Saya berharap saya bisa memiliki tiruan dari diri saya sendiri." Mer McNeil berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan sembrono, Anda harus tahu bahwa tidak semua orang bisa melihat orang tua itu. Jarang baginya untuk menghargai Anda begitu banyak. Dia punya waktu luang 2 jam kemudian." Jasper tahu bahwa waktu orang tua itu sangat berharga. Dia hampir selalu mengatur jadwalnya setiap menit dan detik, jadi Jasper tentu saja tidak berani untuk tidak menganggapnya serius. "Oke, tolong kirim waktu spesifik ke ponsel saya dan saya akan pergi ke sana sebelumnya." Setelah menutup telepon dengan Mer McNeil, Jasper membuka pintu lagi dan kembali ke aula. Saat dia melihat semua orang, dia melanjutkan percakapan tadi. "Sebenarnya,
Alasan mengapa saya memberitahu Anda tentang ini hanya untuk mengingatkan Anda. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun. Sebaliknya, kamu tidak perlu melakukan apapun, dan kamu hanya bisa menonton dengan tenang. Pangeran kecil menatapnya dengan sedikit keraguan ketika mendengar itu. Jasper, aku tidak mengerti. Anda tahu bahwa seseorang secara diam-diam menargetkan Anda, tetapi mengapa Anda masih acuh tak acuh? Sudut mulut Jasper terangkat menjadi senyuman penuh arti, karena kali ini kemungkinan besar kita akan menangkap ikan besar, jadi apa terburu-buru? Apakah akan lebih mudah untuk menangkap mereka semua sekaligus jika kita menunggu mereka keluar dari persembunyiannya? Haha, seperti yang diharapkan dari Jasper. Semua orang mulai memuji strategi dan metodenya, tapi jelas, semua orang tidak bodoh. Mereka tahu bahwa risikonya juga akan meningkat, tetapi mereka ingat bahwa Jasper saat ini di Summerland bukan lagi orang yang tidak dikenal sebelumnya. Jadi jika ada yang benar-benar ingin mengambil tindakan terhadapnya, mereka juga perlu mempertimbangkan kemampuan mereka. Akhirnya, Lord Alvarado menyarankan lagi, "Oke, saya tahu Anda pasti sudah memiliki strategi untuk menghadapi ini, jadi saya tidak akan mengkhawatirkan Anda. Mari kita bicara tentang sesuatu yang bahagia. Kami memesan kamar di Silver Seat Night Club malam ini. Apakah Anda ingin pergi dan bersenang-senang dengan kami? Tidak, jika Wendy mengetahui hal ini, dia akan membunuhku dengan pisau dapur." Jasper tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memberitahu pangeran kecil dan yang lainnya bahwa dia akan menemui lelaki tua itu nanti. Setelah membubarkan kerumunan, Jasper juga melaju langsung ke ibu kota provinsi Tenggara dan menuju ke mansion tempat lelaki tua itu tinggal sementara. Setelah melalui pemeriksaan berlapis, dia akhirnya pergi ke halaman kecil yang sederhana. Mer McNeil sudah menunggu di sana, dan ketika dia melihat Jasper datang, dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Kamu di sini?" Orang tua itu baru saja bertanya kapan kamu akan tiba. Mendengar hal itu, Jasper tidak berani membuang waktu dan langsung masuk. Mer McNeil jelas-jelas sedang terburu-buru dan langsung mendorong Jasper masuk ke dalam rumah orang tua itu. Kemudian, dia mundur dari ruangan dan tinggal di luar pintu. Jasper berdiri di sana dan melihat lelaki tua itu bersandar di kursi dengan piyama putihnya. Dia membalik halaman buku kuno dengan halaman menguning di tangannya. Setelah melihat Jasper masuk, senyum ramah perlahan muncul di wajahnya dan dia memberi isyarat kepadanya. "Pria kecil, ini dia. Ayo duduk." "Baik." Jasper pergi ke meja, menarik kursi, dan duduk. Kemudian, dia sedikit mengernyit. "Kamu tampaknya lebih lelah daripada yang terlihat di TV. Pemulihan Summerland belum berakhir, jadi Anda harus menjaga diri sendiri." Hehe. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tertawa. Dia meletakkan buku di tangannya, melirik Jasper lagi, dan berkata dengan emosi, "Satu generasi hanya bisa melakukan apa yang mereka bisa. Tubuhku semakin tua dan tua. Di masa depan, beban Summerland pada akhirnya akan diserahkan kepada kalian anak muda." Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu berhenti, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. "McNeil telah memberitahu saya semua yang Anda lakukan di Harbor City. Meskipun Harbor City telah kembali ke kedaulatan daratan selama bertahun-tahun, ia selalu memiliki sistem ekonominya sendiri, mereka tidak memiliki niat yang sama dengan kita. Tapi setelah kejadian ini, Anda telah mengikat mereka dengan kuat untuk kepentingan Swallow Capital, yang meyakinkan saya, Anda melakukan pekerjaan dengan baik." Jasper duduk tegak dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa jika orang lain memuji saya, tetapi jika Anda memuji saya seperti itu, saya akan menjadi sombong." Setelah mengatakan ini, ekspresi Jasper tiba-tiba menjadi serius lagi. Kemudian, dia mengatakan kata demi kata, "Sampai sekarang, tidak ada negara atau kekuatan di dunia yang dapat menghentikan kebangkitan Summerland. Sekarang, saya hanyalah batu bata di jalan untuk membantu kebangkitan Summerland."
Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.